Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan Alhamdulillah, langsung aja ya. Aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial lagi nih. Di Islam itu Indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Oh langsung Ustadz Maulana. Saya. Langsung nih. Jadiin hamba Allah ya nama saya. Udah. Jadiin hamba Allah. Mau minta diganti namanya jadi hamba Allah. Abdullah. Tapi di titel yang tertinggi itu hamba Allah. Oh Masya Allah. Katanya saya punya istri. Dia tuh suka marah-marah. Bahkan pernah minta cerai. Jadinya apa-apa masalah saya cerita dan minta bantuan temen gitu. Boleh gak sih Ustadz Maulana katanya? Gini, mohon maaf, diskusi dan saling terbuka agar bisa jadi harmonis. Jadi gini, sebenarnya kalau ada apa-apa dalam suami dan istri itu harusnya saling terbuka lah supaya menimbulkan harmonis. Kemudian apalagi, apa salahnya meminta maaf? Meminta maaf. Kenapa? Bukan berarti orang yang meminta maaf itu jatuh derajatnya. Ya. Justru orang yang minta maaf itu apalagi dibarengi dengan kasih sayang. Jadi aku tidak mau minta maaf. Tapi tanamkan kasih sayang sehingga engkau terbuka untuk minta maaf. Lalu yang paling penting Apa? ingatkan tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan itu? Buat apa kita? Untuk meraih ridha Allah, untuk ibadah. Menikah kan untuk ibadah. Dan dalam ibadah itu kan nggak gampang. Nah, sesuatu yang gampang paling kalau ada kuis yang gampang, Pak, hadiahnya kipas angin. Iya. Iya, atau sepeda lah. Iya. Kalau bisa menyebutkan 5 nama-nama ikan. Kan? Tapi ini kan rumah tangga ini. Iya, Masya Jadi Allah. hadiahnya adalah surga. Masya Allah. Jadi yang paling penting ingat tujuan menikah sebelumnya apa gitu ya. Tujuannya apa sih? Untuk ibadah. Masya Allah. Semoga terjawab ya jamaah ya. Oh hamba Allah. Katanya. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dalam Islam kalau suami malah lebih memilih masukan dari anak daripada istri karena pemikiran istri yang close minded katanya. Masya Allah. Apalagi itu close minded. Close minded itu adalah kalau kita punya pendapat nih maunya kita aja. Yang lain tidak didengarkan. Pertama, ibu yang tercinta, yang cantik jelita, mudah-mudahan mendengar dan ada, kita introspeksi diri, sehebat apapun kita, tetap kita kalau di rumah itu sebagai istri harus mendengarkan apa kata suami. Selagi itu tidak melanggar daripada syariat agama Allah. Yang kedua, bisa jadi suami lebih masukan dari anak dan juga ibu ya, tadi yang ditanyakan itu. Nah, bagaimana dengan kita barangkali ketika kita menyampaikan pendapat terlalu keras, terlalu ingin didengar, tetapi di hati yang mendengar itu sebetulnya tidak seperti itu. Maka solusinya tidak ada lain, belajar menjadi orang yang terbuka, legowo, menjadi pendengar. Dengarkan satu-satu. Kalau misalkan kita ada ide, tidak semuanya harus mengikuti apa kata kita. Bisa jadi kita juga mengikuti, walau itu keluarnya dari anak-anak kita. Kalau misalkan masukannya baik, kemudian arahannya baik, demi kebaikan, kita ikutin. Jangan mentang-mentang, semuanya harus karena mama. Kamu, anak 1, kedua, ketiga, harus ikut mama. Nggak bisa begitu ya. Dalam rumah tangga kita harus saling sapa, harus saling kita harmonis lah. Jangan ingin didengar saja. Gitulah mungkin Kak Sony ya. Supaya terjadi keharmonisan rumah tangga dengan komunikasi yang indah. Jadi pertanyaannya, apakah laki-laki itu egois? Kalau egois itu tergantung di mana sisi egoisnya. Dalam hal apa? Tapi ini pendapat wanita ya? Iya, betul. Berarti bukan membela laki-laki dong. Enggak. Oke, dan semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Terima kasih juga sudah bertanya di Islam itu Indah. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga nanti akan dilanjutkan doa oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, seorang istri, jikalau keduanya sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan mereka ganjaran yang sangat luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah riwayat bahwasanya mereka akan melihat dengan mataku, kata Allah. Mereka akan mendengar dengan telingaku, mereka akan melangkah dengan kakiku. Artinya semua yang dilakukannya
semuanya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang ingin didengarkan kalimatnya jikalau yang berbicara lisannya tidak pernah menyangkut pautkan Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana mungkin seorang suami mau mendengarkan daripada kalimat istrinya jikalau telinganya bukan telinga yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan sesuatu yang baik-baik saja? Maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Engkau melangkah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau berbicara dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendengar diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau melihat pun diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya jikalau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada satupun yang merasa dirugikan. Seorang suami akan mendengarkan pendapat sebagaimana baginda Nabi SAW tidak pernah meremehkan siapapun itu, baik itu adalah wanita, baik itu adalah anak kecil. Bahkan Nabi SAW adalah orang yang pertama kali menjulurkan tangannya untuk bersalaman kepada siapapun yang ditemuinya. Nabi tidak pernah merasa tinggi, subhanallah, apalagi kepada pasangannya sendiri. Nabi tidak pernah merasa lebih baik dibandingkan orang lain, apalagi kepada pasangannya sendiri. Nabi SAW meskipun dia adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, manusia yang paling suci, manusia yang tidak pernah berdosa, tapi Nabi SAW senantiasa memuliakan orang lain. Mari kita belajar menjadi seorang suami yang seperti ini, seorang laki-laki yang seperti ini, tidak meremehkan istri, tidak merendahkan anak, tidak merasa lebih baik daripada orang lain, tidak merendahkan karyawan kita. Subhanallah, Nabi ketika bertemu dengan anak kecil, Nabi menyalaminya. Nabi ketika bertemu dengan orang yang sudah tua renta, Nabi menyalaminya. Nabi bertemu dengan orang mungkin ahli maksiat, Nabi SAW tetap mendekatinya, berbicara dengannya, bahkan berwajah berseri bersamanya. Banyak orang ketika di luar rumahnya, ia berwajah berseri-seri, menebarkan senyuman kepada orang lain, tapi tidak ada senyumannya ketika berhadapan dengan istrinya, apalagi mendengarkan pendapatnya. Ini adalah nasihat untuk kami sendiri dan untuk seluruh jamaah. Bagaimana seorang yang setiap sholatnya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, setiap jamaah bercita-cita ingin dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala, namun enggan untuk mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Banyak daripada sunnah baginda Nabi SAW dalam hal keluarga ini, bukan hanya sunnah jenggotnya, bukan hanya sunnah siwaknya, bukan hanya sunnah merapatkan safnya, bukan hanya sunnah pakaiannya, tapi bagaimana Nabi SAW mengamalkan semuanya juga di dalam rumahnya, yaitu terhadap istrinya dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi sihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami berkumpul kembali di bulan suci Ramadan dengan sehat wal afiyah, dengan rezeki yang Engkau tambahkan, Engkau luaskan, Engkau mudahkan, Engkau halalkan ya Allah, dan Engkau berkahi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak cucu keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, dan bantu kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi seorang suami yang mau mendengarkan pendapat daripada istrinya, menjadi seorang imam yang mengikuti langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih jamaah, dan insya Allah kita besok ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.